Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunda Wijaya. Nomor induk mahasiswa 855794848. Di sini saya akan memenuhi tugas 1, yaitu dengan mengamati simbiosis. Berikut kita simak videonya. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis parasitisme antara pohon lontar dan benalu. Contoh hubungan simbiosis yang bersifat parasitisme, di mana salah satu pihak, benalu, mengambil manfaat dari pihak lain yaitu pohon lontar, tanpa memberikan manfaat sekaligus mengganggu kehidupan inangnya. Pohon lontar. Pohon lontar adalah tumbuhan berbentuk semak yang tumbuh di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara. Pohon ini memiliki akar yang kuat dan sistem perakaran yang mampu menyerap nutrisi dari tanah. Yang kedua, benalu. Benalu adalah tumbuhan yang tidak memiliki daun, batang, atau akar. Ia adalah tumbuhan parasit yang hidup secara parasit pada pohon lontar. Hubungan parasitisme dalam hubungan ini adalah: 1. Benalu adalah parasit yang mengambil nutrisi dari pohon lontar. 2. Pohon lontar adalah inang yang terganggu oleh keberadaan benalu. 3. Benalu tidak memberikan manfaat apapun kepada pohon lontar. 4. Jika benalu terlalu banyak atau terlalu besar, dapat menyebabkan kerusakan pada pohon lontar, bahkan membunuhnya. Ciri-ciri benalu: yang pertama, tidak memiliki daun, batang, atau akar. Yang kedua, hanya memiliki bunga yang sangat besar dan berwarna merah muda dengan aroma tidak sedap. Yang ketiga, tidak melakukan fotosintesis sehingga tergantung sepenuhnya pada inangnya untuk nutrisi. Yang keempat, hidup dalam jangka waktu yang relatif singkat, biasanya hanya beberapa minggu hingga bulan. Dampak pada pohon lontar. Yang pertama, benalu dapat mengurangi pertumbuhan pohon lontar. 2. Jika benalu terlalu banyak, dapat menyebabkan kematian pada pohon lontar. Yang ketiga, namun dalam kondisi tertentu, benalu tidak selalu membunuh pohon lontar, terutama jika pohon lontar masih kuat dan mampu menahan beban parasit tersebut. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis mutualisme antara sapi dan burung jalak. Contoh hubungan ekosistem di mana kedua pihak saling memberikan manfaat satu sama lain. Hubungan ini terjadi secara alami di lingkungan pertanian atau hutan, terutama di daerah tropis. Sapi adalah hewan herbivora yang pemakan rumput dan tumbuhan. Dalam proses pencernaan, sapi menghasilkan kotoran yang kaya akan bakteri dan cacing yang bisa berbahaya bagi kesehatan sapi itu sendiri. Yang kedua, burung jalak. Burung jalak adalah burung yang biasanya ditemukan di sekitar kandang sapi atau di area pertanian. Burung ini memiliki kaki yang kuat dan paruh tajam yang memungkinkannya untuk menggigit atau menghisap cacing dan parasit dari tubuh sapi. Proses simbiosis mutualismenya: yang pertama, burung jalak mengambil cacing dan parasit dari feses sapi atau dari kulit, mulut, atau hidung sapi. Yang kedua, dengan demikian sapi terbebas dari parasit yang bisa menyebabkan penyakit. Yang ketiga, sementara itu burung jalak mendapatkan makanan dari parasit tersebut sehingga terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Manfaat bagi kedua pihak. Yang pertama, sapi terhindar dari parasit yang bisa menyebabkan penyakit sehingga kesehatannya meningkat. Kedua, burung jalak mendapatkan makanan secara alami tanpa harus mencari makan di tempat lain. Contoh nyatanya, burung jalak sering ditemukan di sekitar kandang sapi, terutama di daerah yang tidak memiliki sistem sanitasi yang baik. Yang kedua, mereka juga bisa ditemukan di sekitar kandang kambing, domba, atau hewan ternak yang lainnya. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme antara ikan hiu dan ikan ramola. Contoh hubungan ekologis di mana salah satu pihak mendapatkan manfaat tanpa merugikan atau memberi manfaat kepada pihak lain. Hubungan ini sering terjadi di lingkungan laut. Ikan hiu adalah predator yang hidup di perairan laut, dalam dan permukaan. Mereka memiliki tubuh besar dan kuat serta mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Ikan ramora adalah ikan kecil yang memiliki ciri khas berupa cawan bereka di bagian atas kepala yang disebut
Sarkerdis. Ciri ini memungkinkan ikan ramora menempel pada tumbuh ikan hiu atau makhluk lainnya. Hubungan komensalisme dalam hubungan ini, ikan ramora menempel dan hidup di tumbuh ikan hiu. Manfaat bagi ikan ramora, mereka mendapatkan perlindungan dari predator karena berada di tubuh hiu yang besar dan juga memperoleh sisa makanan dari luka atau kotoran yang keluar dari mulut hiu serta sisa makanannya. Tidak ada manfaat atau kerugian bagi ikan hiu. Ikan hiu tidak merasa terganggu atau diuntungkan oleh keberadaan ikan ramora. Ciri-ciri hubungan ini, yang pertama, tidak merugikan ikan hiu. Ikan ramora tidak menghisap darah, tidak memakan jaringan tubuh hiu, dan tidak menyebabkan luka. Yang kedua, menguntungkan ikan ramora mendapatkan tempat tinggal yang aman, perlindungan, dan sumber makanan. Contoh nyatanya, ikan ramora sering ditemukan menempel di tubuh hiu, pari, atau ikan besar lainnya. Hubungan ini sangat umum di ekosistem laut, tropis, dan subtropis. Demikian penjelasan dari ketiga simbiosis tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.